Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, let me introduce myself. Saya Hermi Pakaya dengan NIM 9214200008. Saya mahasiswi jurusan akuntansi, program studi S1 akuntansi semester 5 di Universitas Negeri Gorontalo. Ya baik, di video kali ini Hermi akan menjelaskan modul 9 PT Tugas, yaitu penyelesaian audit. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Praktikum Auditing. Dosen pengampunya Ibu Yustina Hiola, SLKMS ASIE. Baik, kita mulai dari daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Untuk mengisi daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi ini harus menyelesaikan terlebih dahulu modul-modul sebelumnya, yaitu dimulai dari modul 2 sampai dengan modul 8. Karena modul 9 ini saling terkait dengan modul-modul sebelumnya. Nah, untuk jurnal nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu kita masukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 2. Sedangkan untuk jurnal nomor 9 sampai dengan nomor 14 itu kita masukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 3. Begitupun selanjutnya, yaitu jurnal nomor 15 sampai dengan 24 itu kita masukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 4. Sedangkan untuk jurnal nomor 25 sampai 32 itu juga dimasukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 5. Untuk jurnal nomor 33 sampai dengan 35 dimasukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 6. Sedangkan untuk jurnal nomor 36 sampai dengan 47 kita masukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 7. Baik, kita lanjut untuk jurnal nomor 48 sampai dengan terakhir, yaitu 54, itu dimasukkan dari catatan pemeriksaan yang terdapat di modul 8. Baik, selanjutnya kita masuk di prosedur penelaahan analitis neraca atau indeks ARP 2.1, yaitu neraca bagian aset. Aset terdiri dari 3, ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Untuk bagian kas dan setara kas, per audit 2018 itu 59.262.550 rupiah. Data ini didapatkan di modul 4 di halaman 82. Per audit untuk mencari kenaikan atau penurunan di bagian rupiahnya itu, per audit 2018 kita kurangi dengan per audit 2017, jadi 59.262.550 rupiah dikurangi dengan 67.695.350 rupiah menghasilkan minus 8.432.800 rupiah. Untuk mencari persentasenya, 8.432.800 rupiah kita bahagi dengan per audit 2017, yaitu 67.695.350 rupiah. Setelah dibahagi, kemudian dikalikan 100%, menghasilkan minus 12,46%. Begitupun selanjutnya sampai di beban dibayar di muka. Sedangkan untuk mencari total aset lancar itu yaitu dengan menjumlahkan semua akun dimulai dari kas dan setara kas sampai dengan beban dibayar di muka, dijumlahkan dari atas sampai ke bawah. Baik, selanjutnya investasi pada entitas asosiasi itu datanya dapat dilihat di modul 6 halaman 105, 425.200.000. Untuk kenaikan dan penurunannya sama,
Persentasenya juga 0,0% karena tidak terjadi kenaikan atau penurunan. Selanjutnya kita masuk di bagian aset tetap. Harga perolehan itu bisa dilihat di modul 7 halaman 114. Per audit 2018-nya itu 6.799.069.000 rupiah. Kita kurangi dengan per audit 2017, menghasilkan persentase rupiahnya 2 miliar. Menghasilkan kenaikan atau penurunan rupiahnya itu sebanyak 2.395.339.000. Untuk mencari persentase masih seperti tadi. 2 miliar ini dibahagi dengan per audit 2017 dikali 100%, itu menghasilkan 54,40%. Sedangkan untuk mencari begitu juga untuk akumulasi penyusutan. Selanjutnya untuk mencari nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Begitu juga untuk bagian per audit 2018 dan juga untuk bagian kenaikan atau penurunan baik bagian yang rupiah maupun yang bagian persentase. Selanjutnya aset lainnya. Aset lainnya itu sama 386.573.000. Kenaikan dan penurunannya sama karena untuk bagian per audit 2018 tidak ada. Jadi persentasenya minus 100%. Selanjutnya untuk mencari total aset itu kita menjumlahkan dari total aset lancar ditambah dengan investasi pada entitas asosiasi, ditambah juga nilai buku, dan yang terakhir ditambahkan dengan aset lainnya. Begitu juga untuk bagian per audit 2018 maupun kenaikan atau penurunan bagian rupiah dan juga bagian persentase. Oke guys, untuk bagian selanjutnya yaitu schedule prosedur penelaahan analisis neraca dengan indeks ARP 2.2. prosedur pengerjaannya itu kira-kira masih kurang lebih masih sama dengan yang ada di indeks ARP 2.1, yaitu per audit 2018 dikurangi dengan per audit 2017 menghasilkan kenaikan atau penurunan bagian rupiah. Kemudian untuk mencari persentase kenaikan atau penurunan bagian rupiahnya dibahagi dengan per audit 2017 kemudian dikali 100%. Untuk data-data terkait seperti yang Hermi jelaskan di awal, yaitu modul 9 itu saling berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Jadi datanya bisa dilihat di modul 2 sampai dengan di modul 8, tinggal diperhatikan saja nama-nama akun terkait. Begitu juga untuk ARP 2.3, pengerjaannya juga masih sama. Jadi Hermi nggak akan menjelaskan secara detail lagi seperti tadi, cukup perhatikan saja penjelasan di bagian indeks ARP 2.1. Oke baik, selanjutnya kita masuk di representation letter. Buat teman-teman untuk yang masih bingung apa sih itu representation letter, nah representation letter ini adalah surat yang ditujukan kepada auditor yang dimana ditandatangani oleh direksi dan kepala keuangan klien, yakni selama kegiatan audit berlangsung. Nah, pihak manajemen ini menjamin bahwa pernyataan catatan ataupun data keuangan yang diberikan kepada auditor ini benar. Nah, isinya seperti ini. Kepada yang terhormat Kantor Akuntan Publik Krisanti dan rekan, Jalan Tanjung nomor 2R, Jakarta, dengan hormat. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman hanya ini saja, yang bagian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember itu tahunnya 2017 dan 2018. Untuk bagian isinya, sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 20
tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 untuk tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan ini kami menegaskan kepada saudara bahwa sepanjang pengetahuan kami, pernyataan-pernyataan berikut yang diberikan pada saat pemeriksaan saudara berlangsung adalah benar ya. Seperti yang Hermi jelaskan. Untuk isinya mungkin bisa teman-teman baca saja karena tidak ada perubahan untuk isinya. Ya mungkin hanya untuk periodenya yaitu tahun 2017 dan 2018. Baik, selanjutnya surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. 31 Desember 2018 PT Sugus Hermi nggak menjelaskan secara detail lagi karena tidak ada perubahan di sini. Kurang lebih berisi tentang pernyataan dari direksi utama dan juga manajer akuntansi dan keuangan dari PT Sugus, yaitu tentang tanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan oleh mereka itu kurang lebih telah dimuat secara lengkap dan juga benar, dan PT Sugus, laporan keuangan dari PT Sugus ini tidak mengandung informasi ataupun fakta material yang tidak benar. Oke, selanjutnya ada bagian neraca 31 Desember 2018 untuk bagian aset dan juga bagian kewajiban dan ekuitas. Nah, untuk bagian ini teman-teman hanya perlu menyalin akun-akun yang terdapat di halaman 133 karena akun-akun yang ada di sini itu sama dengan akun yang sudah ada di halaman 133, jadi teman-teman hanya perlu menyalin saja yang dari halaman 133. Nah, selanjutnya laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dinyatakan dalam rupiah. Untuk bagian ini teman-teman masih sama ya, masukkan saja angka-angka yang sudah diaudit. Untuk data-data terkait itu terdapat di halaman 135. Nah, untuk penghitungan laba netonya itu yaitu dengan mengurangi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak penghasilan dan menghasilkan laba neto. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas PT Sugus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Masih sama, tinggal menyalin saja. Untuk data terkait terdapat di buku 1 di halaman 14. Untuk mencari jumlahnya itu tinggal ditambahkan saja modal saham dan saldo laba. Contohnya seperti ini, di saldo 31 Desember 2016 2.220.000.000 rupiah ditambah dengan 1.761.040.864 rupiah, menghasilkan jumlahnya itu 3.991.840.040.864 rupiah. Begitu juga yang selanjutnya. Kita lanjut di bagian PT Sugus laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, untuk angka-angka di sini ini bisa didapat dari akun-akun yang terdapat di schedule sebelumnya. Jadi tinggal disalin aja ya guys, tapi harus diperhatikan akun-akunnya jangan sampai salah. Nah, selanjutnya itu catatan atas laporan keuangan PT Sugus untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, untuk bagian pertama umumnya itu berisi alamat dari perusahaan dan juga susunan komisaris dan direksi perusahaan. Sedangkan
untuk bagian keduanya itu berisi ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan, seperti yang pertama ada dasar penyusunan laporan keuangan, yang kedua ada mata uang pelaporan, transaksi, dan saldo dalam mata uang asing, yang ketiga ada pendapatan dan beban, yang keempat ada imbalan kerja, selanjutnya ada pajak penghasilan, kas dan setara kas, investasi pada efek tertentu, piutang usaha, persediaan, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, dan yang terakhir ada sewa. Baik, kita lanjut di bagian yang ketiga, yaitu informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Jumlah transaksi atau saldo akun dalam bagian ini diungkapkan dalam rupiah, kecuali dijelaskan lain. Yang pertama itu adalah kas dan setara kas. Nama-nama akunnya yaitu ada kas besar, kas kecil, bank CAB, bank Lopo, dan jumlah. Nah, untuk angka-angka di tahun 2018 itu dapat diperoleh dari buku 2 di halaman 82, sedangkan untuk angka-angka yang terdapat di tahun 2017 bisa didapat dari buku 1 di halaman 15. Terus yang kedua, aset lancar yang dibatasi penggunanya. Nah, nama akunnya di sini hanya satu, hanya PT Bank CAB Jakarta. Untuk tahun 2018 itu data terkait bisa ditemukan di buku 2 di halaman 92, sedangkan untuk tahun 2017 bisa didapat di buku 1 di halaman 222. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan itu PT Gudang Jakarta dan PT Garam Jakarta. Untuk datanya di tahun 2017 dan 2018 itu terdapat di buku 2 di halaman 93, yaitu skedul surat berharga dengan indeks D. Selanjutnya untuk bagian piutang usaha, persediaan dan investasi pada entitas asosiasi itu kan sudah ada nilainya, jadi Hermi tidak lagi menjelaskan. Tapi untuk bagian nomor 6 investasi pada entitas asosiasi itu yang bagian perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut: PT PUH, ada PT PUH dan PT Piglet. Untuk datanya itu bisa dilihat baik tahun 2017 maupun 2018, bisa dilihat di buku 1 di halaman 153. Oke, lanjut untuk bagian nomor 8 utang usaha. Akunnya utang usaha pada pihak ketiga. Untuk data di tahun 2018 bisa dilihat di buku 2 di halaman 60, sedangkan untuk tahun 2017 bisa dilihat di buku 1 di halaman 223. Selanjutnya nomor 9 ada perpajakan. Utang pajaknya terdiri dari yang pertama PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan yang terakhir ada pajak pertambahan nilai. Untuk data di tahun 2018 bisa dilihat di buku 2 di halaman 127, sedangkan untuk tahun 2017 bisa dilihat di buku 1 di halaman 16. Terus yang kedua ada perhitungan pajak penghasilan. Nah, rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Nah, untuk data di tahun 2018 bisa dilihat di buku 1 di halaman 173, sedangkan untuk data tahun 2017 bisa dilihat di buku 1 di halaman 224. Begitu juga untuk yang nomor 3. Oke, nomor 10 ada utang bank. Utang bank itu utang bank jangka pendek rupiahnya untuk PT Bank CAB Tbk itu pada tahun 2018 datanya bisa dilihat di buku 2 halaman 142, dan juga untuk tahun 2017 bisa dilihat di buku 1 di halaman 223. Selanjutnya ada modal saham. Nah, rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.
pemegang sahamnya itu terdiri dari PT SWAT, PT Tapel, dan Ibu Melinda. Jumlah saham, persentase pemilikan, dan juga nilai nominalnya bisa dilihat di buku 1 di halaman 17. Nomor 12, beban pokok penjualan. Hermi nggak menjelaskan lagi karena datanya memang ada, tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk bagian 13, beban usaha. Untuk data di tahun 2018 bisa dilihat di buku 2 di halaman 120, sedangkan untuk tahun 2017 bisa dilihat di buku 1 di halaman 16.